Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Hanafi dari kelas 2C Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, jurusan Teknik Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Studio Perancangan 1 yang merancang bangunan galeri art yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Ari Fitrianto STMT. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian galeri art. Museum seni atau galeri seni merupakan sebuah bangunan atau ruang kosong yang ditujukan untuk pameran karya seni, yang pada umumnya merupakan karya seni rupa. Museum seni dapat berupa publik atau privat, yang membedakan adalah kepemilikan benda koleksinya. Galeri art juga bisa dapat diartikan sebagai rumah produksi, yang dimana suatu rumah atau bangunan itu memproduksi produk sendiri dan langsung mempamerkan di satu tempat itu juga. Itu juga bisa dapat disebut dengan galeri art. Baiklah, fungsi galeri di sini kita lihat ruang pajang karya, ruang ekonomi, ruang edukasi, ruang ekspresi, dan ruang solusi. Fasilitas yang ada di galeri art antara lainnya adalah galeri kesenian, ruang pamer kesenian, musola, kantin, toilet, dan masih banyak lainnya. Studi kasus 1 saya mengambil tentang Eger yang terletak di Jalan Sutoyo, Pontianak. Ruang-ruang yang terdapat pada Eger adalah ruang pajang, ruang kamar ganti, kasir, toilet, gudang, dapur. Dan furnitur yang terdapat pada Eger ini rak penyimpanan, gantungan, AC, CCTV, dan banyak sekali lukisan. Produk yang dihasilkan dari Eger adalah tas, sepatu, pakaian, dan aksesoris lainnya. Studi kasus 2 yaitu Dekranasda Kalbar yang terletak pada Jalan Ahmad Yani. Dekranasda Kalbar ini adalah satu wadah atau tempat menampung hasil dari kerajinan tangan ataupun kesenian di setiap kabupaten yang ada di Kalbar. Produknya apa saja yang menyangkut dengan kesenian yang ada di setiap kabupaten yang ada di Kalbar ini. Ruang-ruang yang terdapat pada Dekranasda Kalbar yaitu ruang galeri, ruang sekretaris, ruang rapat, gudang, toilet, dan lobi. Furnitur yang ada di Dekranasda Kalbar yaitu AC, CCTV, ruangan, rak meja, dan lemari untuk penyimpanan barang. Studi kasus 3 yaitu UMKM Dekranasda Pontianak. UMKM Dekranasda Pontianak ini adalah suatu tempat yang juga menampung hasil karya seni, tapi khususnya hanya di daerah Pontianak. Dia menjual atau menciptakan produk hasil dari apa yang menjadi ciri khas Pontianak tersebut seperti makanan, pakaian, dan kerajinan tangan lainnya. Ruang-ruang yang terdapat pada UMKM Dekranasda Pontianak ini adalah ruang-ruang galeri, ruang stok produk, gudang, musola, toilet, ruang kepala dinas UMKM, aula. Furniturnya adalah AC, CCTV, rak penyimpanan, lemari, dan gantungan. Studi kasus 4 yaitu Distro Skremos, lokasi Jalan Turnojoyo, Bandung. Studi kasus 5 yaitu Distro Bluts yang juga terletak di Bandung. Dan saya sudah menentukan lokasi di mana akan dibangunnya galeri art, bangunan galeri art, yaitu
terdapat pada Jalan Ahmad Yani. Tapak ini berbatasan dengan wilayah, yaitu sebelah utara yaitu Jalan Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Gor Fangsuma, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah barat juga berbatasan dengan Jalan Raya. Iklim yang terdapat pada tapak ini yaitu iklim tropis, dan di daerah tersebut adalah dataran khatulistiwa, daerah yang dilintasi garis khatulistiwa yang memiliki kecenderungan cuaca panas yang tinggi. Lokasi tapak ini memiliki KDB 60% dan KLB 1,20. Analisis tapak tentang kebisingan. Menurut data yang saya dapat, kebisingan terjadi disebabkan oleh kendaraan yang lewat banyak di Jalan Ahmad Yani, yaitu jalan utama. Dan setelah saya analisa, jika suara kebisingan tidak dapat diredam, maka akan mengganggu pengunjung yang akan datang ketika bangunan itu sudah berdiri atau sudah beroperasi. Respon saya adalah menambah vegetasi atau pepohonan di depan, tepatnya di samping Jalan Ahmad Yani, sebagai filter dari suara kebisingan tersebut agar tidak langsung masuk ke dalam lokasi. Analisis tapak tentang view. Tapak dapat dilihat dari 3 arah, yaitu depan, samping kanan, dan samping kiri. View untuk menarik adalah dari depan, yaitu jalan utama. View ke dalam, area dalam tapak bertepatan dengan jalan raya, yaitu tapak dapat dilihat dari depan, yaitu dari jalan raya, langsung melihat gedung tersebut, melihat depan dari gedung tersebut. Dan dari samping, kita dapat dari jalan Gor Fangsuma, kita hanya dapat melihat sampingnya saja. Dan dari samping jalan MT Haryono, kita juga dapat melihat hanya dari sampingnya saja. Respon saya menambahkan taman sebagai penarik perhatian pengunjung, yaitu taman di sebelah depan bangunan. View yang lebih utama yaitu view depan bangunan. Saya menambahkan taman sebagai penarik untuk pengunjung. Drainase di tapak, setelah saya analisis, tidak terdapat drainase, sehingga tapak itu mudah banjir. Dan respon saya yaitu membuat selokan atau drainase di sekelilingan tapak agar air itu mengalirnya sesuai dengan jalurnya dan tapak tidak banjir. Aksesibilitas, yaitu terdapat pada jalan utama Jalan Ahmad Yani, dan saya menganalisa tidak terdapat lagi akses lain selain Jalan Ahmad Yani, dan respon saya adalah menambahkan akses dari sebelah kanan tapak, yaitu Jalan MT Haryono. Pencahayaan. Secara alami, pencahayaan hanya dapat dirasakan pada siang hari saja. Saat malam hari, pencahayaan sangat tidak ada, yaitu hanya mengharapkan dari pantulan bulan, tidak ada pencahayaan buatan. Dan respon saya menambahkan beberapa lampu di sejumlah titik agar view dapat terlihat dari arah mana saja.
Vegetasi. Vegetasi di sini sangat buruk, yaitu sedikit sekali vegetasi sehingga udara, kebisingan langsung masuk kepada tapak dan panas juga tidak tersaring. Maka dari itu saya menambahkan vegetasi di sekelilingan tapak. Analisis matahari. Matahari terbit dari sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Barat dan tenggelam sekitar 17.56 WIB. Matahari bersinar terik pada tapak sekitar pukul 11.30. Saya menganalisa matahari pagi baik untuk kesehatan. Intensitas kesilauan kurang. Matahari pagi berkisar dari pukul 6 sampai 10.30. Dan matahari siang sangat terik pada porosnya. Panasnya menyengat sehingga tidak baik bagi kesehatan. Matahari siang berkisar pada pukul 11.30 sampai 14.30. Dan matahari sore adalah memiliki sinar yang teduh. Matahari sore berkisar pukul 15 sampai 17. Untuk menghindari keadaan panas yang terik, yaitu dengan menggambarkan vegetasi yang cukup, dengan menambahkan vegetasi yang cukup agar panas tersebut dapat tersaring. Ini adalah besaran ruang dari ruangan galeri art tersebut. Dan ini aktivitas pelaku yang ada di bangunan tersebut. Nah, ini beberapa solusi yang akan membuat tapak lebih bagus dan lebih layak dibangun. Yang pertama, penambahan vegetasi agar dapat memfilter cahaya panas matahari, kebisingan, dan udara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penambahan lampu jalan agar waktu malam view lebih kelihatan dari jalan raya dan akan menerangi sejumlah tapak tersebut. Yang ketiga adalah penambahan taman agar view-nya lebih sejuk dan lebih menarik pengunjung. Dan keempat adalah drainase agar tapak tidak tergenang air. Yang kelima adalah penambahan aksesibilitas agar pengunjung itu keluar masuk lebih enak dan lebih lancar, tidak hanya menggunakan satu jalur. Ini adalah plotting dari tapak tersebut. Ini ada dana usulan yang saya buat sendiri. Dan ini adalah transformasi bentuk. Saya terinspirasi dari bentuk piramid. Namun piramid ini saya ubah, yaitu dengan memotong bagian lancip di atasnya, memangkas atau membuang bagian segitiga yang di atasnya itu, dan memutarbalikkan secara 360 derajat. Dan setelah itu contoh bangunannya ada di samping itu. Dan ini adalah sketsa tampak yang telah saya buat. Ini seperti bangunan rumah adat, tapi lebih ke modern. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.